GM semua, balik lagi dengan gue Lutfi. Ya, market ternyata jatuh lagi cuy. Sebelumnya sempat jatuh dari ATH-nya 69.000 ke sekitar 42.500. Itu jatuh sekitar hampir 39%. Terus sempat naik kembali ke harga 51.000. Dan gue kira, wah kayaknya bakal tembus ke 52.000 nih. Soalnya 52.000 merupakan resisten terkuat. Kalau misalnya tembus, gue bakal bullish di Bitcoin. Tapi ternyata enggak cuy. Bitcoin turun lagi dari 51.700 ke 41 ribuan, tembus support terkuatnya. Dan kalau kita hitung sebagai persentase, Bitcoin udah turun sekitar 21% cuy. Karena penurunan yang sangat signifikan, sekitar 21,5%, banyak orang, terutama yang masang posisi long di future market, itu terkena likuidasi cuy. Dan kalau kita lihat datanya yang ada di CryptoQuant, sekitar 141 juta US dollar terkena likuidasi di tanggal 5 Januari. Dan pada tanggal 7 Januari, 2 hari yang lalu, 740 juta US dollar terkena likuidasi. Dan salah satu korbannya adalah temen gue. Kemarin temen gue cerita dia masang 9 juta ternyata malam-malam, terus pas pagi-paginya terkena likuidasi. Kasian banget sih. Dan apakah lu termasuk salah satu korbannya? Ya gue harap semoga duitnya balik lagi ya. Hal ini membuat banyak orang khawatir cuy, terutama retail investor. Biasalah, beli di atas jual di bawah ya kan. Dan mungkin teman-teman ada juga yang bertanya-tanya, apa sih penyebab dari DAM ini dan apakah Bitcoin bisa recovery? Di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan seperti biasa, link yang akan kita bahas nanti dan versi tulisannya akan gue taruh di Medium gue. Dan rangkumannya untuk teman-teman yang gak punya banyak waktu akan gue upload di Instagram gue di lutfi.sol. Jadi teman-teman jangan lupa follow akun gue yang lain juga ya. Oke, mari kita mulai guys. Ternyata penyebab penurunan harga Bitcoin ini ada dua hal cuy. Yang pertama adalah hash rate dari Bitcoin itu turun. Kalau kita lihat data dari btc.com pada tanggal 6 Januari, hash rate Bitcoin sempat turun cuy. Untuk teman-teman yang nggak paham hash rate itu apa, kalau gue simplifikasikan, hash rate bisa kita pakai sebagai dua acuan. Yang pertama adalah acuan demand miners terhadap mining Bitcoin dan juga tingkat keamanan dari blockchain Bitcoin. Semakin tinggi hash rate Bitcoin, maka semakin aman blockchainnya, dan kita bisa simpulkan bahwa demand miner terhadap Bitcoin semakin tinggi karena makin banyak orang yang memasang mining rig untuk memining BTC. Dan secara jangka panjang, ketika hash rate Bitcoin naik atau meningkat, harga Bitcoin juga meningkat. Dan ini bisa kita lihat di bulan Juni kemarin saat Bitcoin China ban itu terjadi dan Elon Musk nge-FUD bahwa Bitcoin menggunakan banyak energi. Kalau teman-teman lihat, harga Bitcoin pada tanggal 9 Mei itu sekitar 59.000 dan jatuh sampai 30.000. Dan kalau kita lihat hash rate-nya, nah di sini juga turun kan pada tanggal 29 Mei. Jadi hash rate dan harga Bitcoin secara jangka panjang itu berkorelasi secara positif. Jadi ketika dia naik, harga Bitcoin naik, dan ketika hash rate-nya turun, harga Bitcoin juga turun. Dan untuk kasus kali ini, apa sih penyebab hash rate turun? Setelah gue riset lebih lanjut, ternyata penurunan hash rate kali ini disebabkan oleh pemerintah Kazakhstan yang melakukan shutdown internet atau pemadaman internet. Jadi di Kazakhstan itu lagi banyak orang demo nih. Demo karena harga bahan bakar di sana mahal banget. Dan salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan energi Bitcoin yang sangat tinggi. Lalu banyak orang demo lah ke pemerintahnya ya kan. Dan karena pemerintahnya nggak mau demonya makin parah, mereka melakukan pemadaman internet. Dan seperti kita tahu, untuk melakukan mining Bitcoin itu butuh internet ya kan. Karena kita butuh koneksi terhadap blockchain-nya. Dan ketika internetnya dimatikan, maka kita tidak bisa melakukan mining Bitcoin, sehingga hash rate-nya jatuh. Dan ketika hash rate-nya jatuh, seperti pembahasan gue sebelumnya, maka harga Bitcoin juga jatuh. Mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kenapa sih Kazakhstan sangat berpengaruh terhadap hash rate Bitcoin? Nah, kalau kita throwback ke bulan Juli kemarin,
atau bulan Mei kemarin, miners terbanyak kan ada di Cina ya. Terus Cina melakukan China ban, dan beberapa miners terpaksa harus menutup mining rig-nya atau pindah ke daerah lain yang ramah terhadap miners. Dan salah satu daerah tersebut adalah Kazakhstan. Kazakhstan menjadi negara dengan jumlah miners atau kontribusi hash rate terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. Amerika ada di 35,2 dan Kazakhstan ada di 21,9. Oleh karena itu, kalau misalnya kita dengar ada berita-berita mengenai pelarangan mining Bitcoin di negara-negara seperti Kazakhstan, United States, Malaysia, dan Iran, itu pasti akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin. Karena mereka merupakan negara dengan kontribusi hash rate terbesar. Ya semoga aja miner-miners yang ada di negara ini beralih ke energi terbarukan atau energi yang ramah lingkungan sehingga tidak dilarang di negara tersebut. Dan harga Bitcoin tetap stabil lah atau meningkat harapannya. Ini alasan pertama. Lalu alasan kedua apa? Alasan kedua adalah The Fed resmi meningkatkan suku bunga acuan. Kayaknya udah rahasia umum bahwa The Fed atau Bank Sentral Amerika itu ngeprint duit banyak banget di tahun 2020 karena COVID. Dan bahkan duit yang ada di sirkulasi sekarang 40% dicetak tahun 2020. Oleh karena itu sangat masuk akal kalau misalnya The Fed meningkatkan suku bunga acuan karena mereka ingin menurunkan tingkat inflasi. Karena The Fed meningkatkan suku bunga acuan, hal ini nggak hanya berimbas ke pasar kripto cuy. Pasar saham baik di luar negeri maupun di Indonesia itu rontok juga. Kalau teman-teman lihat ada Google, ada Nvidia, ada Tesla yang mengalami penurunan karena aksi The Fed ini. Oke, ini adalah alasan kenapa market kripto turun. Pertanyaan kedua adalah, apakah pasar kripto akan recovery atau lanjut turun? Nah, untuk menjawab tersebut, mari kita lihat data on-chain. Kalau kita lihat data on-chain ya, transaksi di Bitcoin itu mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir cuy. Pada bulan Oktober tahun kemarin, transaksi Bitcoin itu sekitar 284.000 dan sekarang hanya ada sekitar 241.000. Ini penurunan yang sangat lumayan. Dan volumenya juga turun cuy. Dari 27 billion sampai 12 billion, itu sekitar 50% lebih. Penurunan yang sama juga terjadi di number of new addresses on the Bitcoin network atau jumlah pengguna baru yang ada di jaringan Bitcoin. 3 bulan kemarin, peaknya kemarin ada di angka 456.000. Dan sekarang, pengguna baru Bitcoin itu hanya ada sekitar 400.000 orang. Dan kalau kita lihat dalam time frame yang panjang, dalam jangka panjang, kayaknya tidak ada tanda-tanda bahwa metrik-metrik yang udah gue sebutkan kali ini akan mengalami peningkatan atau recovery yang signifikan cuy. Kalau kita lihat di sini, pada bulan Juli kemarin dia turun, naik, turun lagi. Terus sama, ini juga turun, naik, turun lagi. Lalu di volumenya juga naik tinggi, turun parah, terus naik sedikit, terus turun lagi. Kalau misalnya kalau ketiga metrik yang tadi kita bahas tidak ada peningkatan yang signifikan, kayaknya kita harus siap-siap untuk hal terburuk nih. Bisa jadi bear market, menyetok stablecoin yang lebih banyak. Dan kalau teman-teman pengen tahu strategi menghadapi bear market, coba dong komen di bawah, gue pengen tahu. Kalau misalnya banyak yang request, gue bakal bikin kontennya. Oke, itu aja video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman suka, boleh dong klik like dan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Jen.